Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian terakhir kita, maka jangankan ketika sholat, ketika melakukan sesuatu sebelum sholat pun, hakikat-hakikat sholat yang sudah kita ketahui itu memang harus kita dapatkan. Hakikatnya harus kita raih. Kalau tidak nanti maka sholat kita belum menegakkan sholat yang sebenarnya, karena tanpa hakikat-hakikat di dalamnya. Tapi kalau sudah ada hakikat-hakikatnya, maka kita tergolong orang yang menegakkan sholat itu dengan sebenar-benarnya. Lahir dan batin kita mengerjakan sholat itu. Maka yang lalu kita sebutkan ketika berwudu pun, hakikat-hakikat sholat itu sudah bisa kita temukan. Kalau saya ditanya orang, atau kalau bapak dan ibu ditanya orang, kita ditanya, hai fulan, apakah ketika engkau berwudu engkau ingat kepada Allah atau tidak? Itu kan hakikat sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, ingat kepada Allah. Nah, ketika berwudu kita ditanya, hai fulan, apakah ketika engkau berwudu engkau ingat kepada Allah atau tidak? Kita harus jawab, tapi jangan berbohong menjawabnya. Karena itu artinya kita bukan membohongi orang saja, tapi juga membohongi diri kita sendiri. Tidak ingat kepada Allah, tapi kita sebutkan ingat, supaya menutupi kekurangan kita. Jangan. Kalau kita nanti membohongi orang atau membohongi diri kita sendiri, maka akibat jeleknya adalah bahwa kita tidak pernah lagi berusaha untuk mendapatkan itu ketika kita melakukannya. Kenapa? Karena kita sudah bisa bohongi orang, karena kita sudah bisa bohongi diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus pastikan. Nah, kalau saya yang ditanya, saya pastikan tadi dari rumah saya sudah berwudu, sehingga di sini tadi tidak berwudu lagi. Maka saya ingat tadi wudu saya yang terakhir. Maka pertanyaan itu saya jawab, apakah engkau ingat kepada Allah ketika engkau berwudu tadi? Saya berani pastikan, iya, saya ingat tadi kepada Allah ketika saya berwudu tadi. Dan itu tidak bohong, tidak membohongi orang dan tidak membohongi diri saya sendiri. Nah, jawaban kita apa kalau ditanya orang seperti itu? Yang tadi dia ingat kepada Allah, pasti akan dia jawab dengan yakin, dengan pasti. Iya, ketika aku berwudu tadi aku ingat kepada Allah. Tapi yang belum, maka saya katakan tadi, berusahalah supaya kita nanti bisa menjawabnya. Iya, berusaha dapatkan itu. Ingat kepada Allah ketika berwudu tadi. Jawab dia, pastikan. Atau kalau tadi belum, tapi mungkin nanti kita akan berwudu lagi, atau besok kita akan berwudu lagi, maka pada wudu kita berikutnya itu pastikan bahwa kita ingat kepada Allah ketika berwudu itu. Satu, hakikat sholat kita dapat ingat kepada Allah ketika berwudu. Kemudian pertanyaan itu bisa jadi ditingkatkan orang lain lagi untuk kita. Saya ditanya, bapak dan ibu ditanya, apa yang membuatmu tadi ingat kepada Allah ketika berwudu? Jadi pertanyaannya sudah begitu. Tadi pertama, apakah
engkau ingat kepada Allah ketika berwudu? Kita jawab dengan pasti ingat. Tapi yang sudah memastikan, yang belum, sekali lagi saya katakan, jujurlah kepada diri sendiri. Belum. Tadi aku tidak ingat kepada Allah sedikit pun ketika berwudu. Yang sudah, maka jawab iya, pastikan saya ingat kepada Allah. Maka saya pastikan. Nah, saya ditanya lagi, apa yang membuat kita ingat kepada Allah waktu berwudu tadi? Bapak dan Ibu sekali lagi harus jawab itu. Jawab dengan jujur, jangan bohong. Karena kalau bohong bukan cuma membohongi orang, tapi juga membohongi diri sendiri. Maka saya pribadi tadi saya pastikan, iya, saya ingat kepada Allah. Lalu ditanya lagi, apa yang membuatmu ingat tadi kepada Allah? Jawaban saya, sebelum berwudu tadi, saya sengaja menghadapkan diri saya ke arah kiblat ketika berwudu itu. Dengan menghadapkan diri saya ke kiblat tadi, itu sudah menjadi kebiasaan dan keyakinan pada diri saya. Asal saya menghadap kiblat, maka saya bukan menghadap Ka'bah, saya bukan menghadap Baitullah. Badan fisik saya iya menghadap Ka'bah, badan fisik saya iya menghadap Baitullah. Tapi keyakinan yang ada pada diri saya bahwa ketika itu saya menghadapkan diri saya kepada Allah. Hakikat sholat yang kedua dapat merasa yakin menghadap kepada Allah. Yang akibatnya, kalau ditanya orang, lalu apa akibatnya ketika engkau merasa menghadap kepada Allah ketika itu? Saya pastikan saya jawab. Maka selama saya menghadap kiblat, selama saya menghadapkan diri saya kepada Allah, maka selama itu saya yakin Allah pun memandangi saya, Allah pun melihat saya, Allah pun bahkan mendengar apa yang saya munajatkan, bahkan apa yang di dalam hati saya ketika itu tadi Allah tahu. Dua, hakikat dalam sholat dapat kita di dalam wudu kita. Ada lagi mungkin yang bertanya lebih tinggi lagi. Sesudah kita jawab seperti itu, kita digalinya lagi. Ketika engkau tadi merasa yakin ingat kepada Allah, kemudian engkau merasa menghadapkan dirimu kepada Allah, dengan keyakinan Allah pun melihatmu, memandangimu, memperhatikanmu, menatapmu. Selama engkau berwudu itu, apa tadi yang kau lakukan ketika engkau menghadap kepadanya tadi dan engkau sedang ingat kepadanya? Masuk yang ketiga, jawabannya. Maka saya pastikan saya jawab. Ketika berwudu tadi, sejak dari sebelum berniat, saya membasuh dulu kedua tangan saya walaupun dia sunnah. Saya berkumur-kumur walaupun dia sunnah. Saya menghirup air ke hidung walaupun dia sunnah. Baru kemudian sambil bersamaan membasuh wajah saya, disitulah niat di dalam hati saya hadir. Artinya, selama saya membasuh anggota tubuh saya, baik sebelum berniat maupun ketika berniat maupun setelah saya berniat, maka tidak putus tadi munajat saya kepada Allah. Tidak putus tadi cakap-cakap saya kepada Allah, yang isinya sebahagian besar cakap saya tadi merasa munajat, merasa bercakap, merasa berdialog kepada Allah, sebagian besarnya adalah doa. Tiga, hakikat sholat sudah kita dapat. Merasa ingat,
merasa menghadap dan merasa berkata-kata dengan Allah. Lagi, apa yang kau munajatkan kepada Allah tadi, apa yang kau ucapkan kepada Allah, maka bisa kita uraikan satu persatu. Ketika tadi aku membasuh tanganku sebelum berniat, aku bermunajat, bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan hamba ini. Doa saya yang kedua, ya Allah, bimbinglah kedua tangan hamba ini, jangan berbuat dosa dan salah lagi sampai akhir hayat hamba. Yang ketiga, saya bermohon kepada Allah tadi, ya Allah, pancarkan cahaya kebaikan pada kedua tangan hamba ini, agar dia hanya berbuat yang baik-baik dan menyukai kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ditanya orang lagi, ketika engkau tadi berkumur-kumur, apa munajatmu kepada Allah? Saya pastikan tadi, kumur-kumur saya yang pertama, saya mohon kepada Allah lewat munajat saya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang bersumber dari mulut hamba ini. Yang pertama. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah, bimbinglah mulut lisan hamba ini, agar tidak melakukan dosa-dosa lagi di masa yang akan datang sampai akhir hayat hamba. Yang ketiga, doa saya tadi ketika berkumur-kumur, ya Allah, pancarkan cahaya kebaikan dari mulut hamba, dari lisan hamba, dari ucapan hamba, ya Allah, hanya yang baik-baik dan menyukai kebaikan-kebaikan. Pastikan, kalau itu sudah ada, pastikan jawab seperti itu. Tapi kalau belum, jangan. Nanti berbohong, membohongi orang dan membohongi diri kita sendiri. Jangan. Begitu seterusnya, sampai selesai membasuh kaki, saya terus ingat kepada Allah. Saya terus merasa menghadapkan diri kepadanya, dan saya terus bercakap-cakap, berdialog dengannya sampai terakhir. Baru kemudian, setelah selesai berdoa, setelah selesai berwudu, saya tadi berdoa kepada Allah. Saya dadahkan tangan saya ke atas. Jadi sunat berdoa setelah wudu itu memandang ke atas, jangan memandang ke bawah. Kalau yang lain-lain, doa habis sholat mandang tempat sujud, doa habis baca Quran mandang tempat sujud. Semua doa kita kalau bisa mandang tempat sujud. Tapi doa setelah wudu itu memandangnya ke atas. Disunatkan bermunajat ke arah atas. Apa yang tadi kau doakan setelah wudumu tadi, ku katakan kepada Allah, ya Allah, hamba bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhan yang maha besar, tiada sekutu bagimu, ya Allah. Itu kalimat yang saya ucapkan dengan mulut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu mulut saya. Hati saya tadi berkata-kata kepada Allah, hamba bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bercakap itu kepada Allah. Wahdahu, Engkau maha besar, ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Allah, hamba-Mu dan utusan-Mu. Waktu mulut saya tadi mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau cuma itu berarti cuma di tenggorokan batasnya, tidak sampai ke dalam, cuma di tenggorokan saja itu. Kalau cuma itu, maka kalau merasa bercakap-cakap baru di ke dalam. Sambil mulut kita mengatakan itu sampai tenggorokan kita,
Tapi di dalam hati kita mengatakan dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Itu baru sampai tenggorokan. Kalau cuma itu cuma sampai tenggorokan saja. Berapa banyak orang yang memanjatkan doa sebatas tenggorokan. Berapa banyak orang baca Quran sebatas tenggorokan. Berapa banyak orang berzikir sebatas tenggorokan. Berapa banyak orang bermunajat sebatas tenggorokan. Karena cuma mulutnya yang mengerjakan. Turunkan tenggorokan sedikit pun tidak ada. Maka saya pastikan, saya tadi bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi orang yang senantiasa bertaubat kepada Tawwabin. Jadikan hamba menjadi orang yang senantiasa bertaubat kepada-Mu. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan hamba menjadi orang yang senantiasa mensucikan diri ya Allah. Tapi tadi jangan cuma ditenggorokan, tidak sampai ke badan, tidak sampai ke tubuh. Itu yang jangan sampai. Makanya saya sama adik-adik, sama anak-anak qori dan qori'ah kita, saya katakan, kalian jangan menjadi qori dan qori'ah yang Al-Quran itu sebatas di tenggorokan kalian. Tapi jadikan Al-Quran itu ada di tangan kalian, Al-Quran itu ada di mata kalian, Al-Quran itu ada di telinga kalian, Al-Quran itu ada di kaki kalian, bahkan Al-Quran itu ada di dalam diri kalian. Kalau sebatas di tenggorokan, saya bilang nanti kalian menjadi pembaca Al-Quran, menjadi qori dan qori'ah yang gagal. Dunia bisa jadi kalian juara, dapat piala, tapi secara hakikat kalian gagal menjadi pembaca Al-Quran, menjadi qori dan qori'ah. Jangan sebatas di tenggorokan. Maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau yang tadi wudu kita belum berani kita pastikan, nanti kalau wudu kita sekali lagi, beranikah kita memastikan itu? Tiga hakikat ini tadi ada. Kita ingat kepada Allah walaupun dalam berwudu. Kita merasa menghadapkan diri kita kepada Allah walaupun ketika itu kita masih berwudu. Kita ingat kita bermunajat, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah ketika kita berwudu itu. Lakukan nanti, lakukan besok, sehingga kalau lusa kita ditanya orang, kita sudah dengan yakin memastikan memberikan jawaban. Apakah engkau ingat kepada Allah ketika engkau berwudu? Ingat. Begitu lantang nanti jawaban kita. Tapi dapatkan dulu. Apa yang membuatmu ingat kepada Allah ketika itu? Karena ketika itu ku hadapkan diriku ke kiblat. Asal berwudu hadap kiblat, berwudu hadap kiblat, berwudu hadap kiblat. Supaya datang rasa menghadapkan diri itu kepada Allah. Dua dapat kita. Apakah engkau tadi ada berkata-kata bermunajat kepada Allah? Pastikan iya. Aku tadi mengatakan ini kepada Allah. Aku tadi mengatakan ini kepada Allah. Aku tadi mengatakan ini kepada Allah. Apa kata hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita memuji Allah, Allah dalam hadis qudsi itu Nabi katakan, qala Allah azza wa jalla, Allah akan menyahuti si hamba itu dengan mengatakan, hambaku ini memuji-mujiku. Ketika kita memujinya, Allah mengatakan hambaku ini memuji-mujiku. Kata Allah, hamidani abdi, hamidani abdi, hambaku ini memuji-mujiku. Ketika kita menyanjung-nyanjung Allah, maka Allah akan memberikan jawaban dalam hadis qudsi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, asna alayya abdi, hambaku ini sedang menyanjung-nyanjungku.
Allah jawab itu. Apa yang kita munajatkan itu dijawab oleh Allah. Kalau benar dia memuji, Allah katakan hamidani abdi. Allah katakan athna alayya abdi. Ketika kita mengagung-agungkan Allah, maka dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan Allah akan menjawab dengan mengatakan majjadani abdi. Apa kata Allah dengan jawaban itu? Hambaku ini sedang mengagung-agungkanku. Tapi kalau rasa mengagung-agungkan itu memang ada pada diri kita. Rasa memuji itu ada, rasa menyanjung itu ada, rasa mengagung-agungkan itu ada, maka Allah akan jawab seperti itu. Kalau yang kita munajatkan kepada Allah berisi permintaan, doa, seperti tadi, banyak doa dalam butuh kita tadi. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyamuti, Allah akan menjawab dengan mengatakan, wa li'abdi ma sa'ala. Wa li'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku ini akan kuberikan ma sa'ala, yang dia minta itu, kata Allah. Tapi betul-betul merasa menghadap dan meminta, betul-betul ingat sama dia dan meminta kepadanya, maka jawaban Allah seperti itu dalam hadis qudsi itu, wa li'abdi ma sa'ala. Wa li'abdi ma sa'ala, wa li'abdi, untuk hambaku ini, ma, apapun segala sesuatu, sa'ala, yang dia minta kepada aku, kata Allah. Maka munajat kita itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Maka pujilah Allah, jangan cuma di tenggorokan, tapi lahir dan batin, agar kita mendapatkan jawaban dari Allah, hamidani abdi. Sanjunglah Allah, bukan cuma di tenggorokan, tapi seluruh lahir batin kita, maka kita akan mendapatkan jawaban dari Allah, athna alayya abdi. Kalau kita benar-benar mengagung-agungkan Allah ketika kita sedang bertemu dengan kalimat-kalimat yang mengagung-agungkannya, maka Allah akan menyamuti kita, majjadani abdi. Ketika kita berdoa, ketika kita bermohon kepadanya dalam munajat itu, maka Allah akan menjawab, Allah akan menyamuti dengan mengatakan, wa li'abdi ma sa'ala. Untuk hamba aku, kuberikan yang dia minta, kata Allah. Maka gunakanlah wudu kita, sudah ada hakikat-hakikat sholat di dalamnya. Kalau tadi di tengah uraiannya kita putus, ketika membasuh wajah, apakah kau ingat kepada Allah? Ingat. Apa yang membuatmu ingat? Aku masih menghadapkan diri kepadanya, aku masih menghadap ke kiblat. Kemudian, apakah kau merasa menghadap? Jelas, karena hadapanku masih ke kiblat. Aku merasa ditatapnya, aku merasa dilihatnya, aku merasa dipandanginya, dan aku merasa didengarnya. Ketika aku bermunajat kepada, apakah kau merasa bermunajat? Ya, aku merasa bermunajat. Ketika aku basuh wajahku tadi, nah, yang sudah lewat yang bisa kita ceritakan. Nanti besok, wallahu a'lam, apakah kita masih seperti itu tadi apa enggak? Atau kita yang tadi belum, nanti atau besok berubah apa enggak? Maka saya jawab, kalau diri saya sudah berani mengatakan, saya pastikan tadi ketika saya berwudu, ketika saya pertama sekali air yang ada di kedua tangan saya basuhkan ke wajah saya. Maka ketika air pertama sekali menyentuh wajah saya, disitulah tadi saya berkata,
munajat, bercakap kepada Allah. Air itu mengenai di wajah saya. Ya Allah, sengaja hamba berwudu mengangkatkan hadas kecil semata-mata karena Engkau ya Allah. Itu saya pastikan Pak tadi ada Pak. Kalau tidak ada tadi itu batal wudu saya. Kita apakah tadi sudah pastikan itu? Yang sudah berarti aman. Yang belum hati-hati. Nanti wudu berikutnya ingat itu. Munajat kita ketika memulai pertama sekali rukun wudu kita. Begitu ambil air dengan kedua tangan kita, sunnahnya begitu. Tapi kalau terpaksa pakai gayung, ya satu tangan. Tapi kalau pakai gayung pun bisa dua tangan. Ambil, letakkan ke sini, letakkan gayungnya, satukan tangan, lalu airnya basuhkan ke wajah. Ketika tadi ingat tuh, ketika air pertama sekali menyentuh wajah kita, bersamaan tadi munajat, niat ada di dalam hati kita. Tadi sudah saya praktekkan. Ya Allah, sengaja hamba berwudu mengangkatkan hadas kecil karena Engkau ya Allah. Basuhan yang kedua tadi saya pastikan, maka bisa saya ceritakan. Tadi saya pastikan diri saya begitu basuh wajah yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya Pak? Sudah ya, ingat ya? Halo? Masih ada tawarannya? Jangan sampai teman-teman ya. Sudah. Kemudian yang kedua, begitu air menyentuh wajah kita untuk yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh seluruh panca indera yang ada di wajah hamba ini, dan bimbinglah tidak berbuat dosa-dosa lagi. Itu basuhan yang kedua. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh panca indera yang ada di wajah hamba ini, mata, hidung, termasuk mulut juga, dan bimbinglah untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Jangan ada lagi mata yang berdosa, jangan ada lagi mulut yang berdosa, jangan ada lagi hidung yang bikin dosa. Yang kedua, yang ketiga, begitu air menyentuh wajah kita, ya Allah, pancarkan cahaya kebaikan pada wajah hamba, agar senantiasa berbuat baik dan hanya menyukai yang baik-baik. Kalau tadi Allah jawab, wa li 'abdi ma sa'ala, untuk hambaku ini kuberikan yang dia minta, maka akan terpancar cahaya-cahaya kebaikan di wajah kita. Terpancar cahaya-cahaya kebaikan, bukan cahaya yang menakutkan, bukan cahaya wajah yang mengerikan, bukan, tapi cahaya kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan ketika kita membasuh kedua tangan kita, 3 kali basuh, 3 kali munajat, 3 kali berdoa. Begitu juga ketika kita menyapu kepala kita, menyapu kepala. Kalau saya selalu meminta kepada Allah, termasuk wudhu saya tadi, itu saya pastikan, ya Allah, hindarkan kepala hamba ini dari memikirkan yang tidak Engkau ridhoi. Di kepala ini Pak, banyak sekali yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi ada di kepala kita. Mintalah dengan sapuan tadi, 2 tangan kita sapukan sampai ke belakang. Minta kepada Allah. Saya yang kedua tetap itu, ya Allah, hilangkan dari diri hamba hal-hal yang tidak perlu hamba pikirkan. Makanya saya tidak pernah berpikir apa yang tidak perlu saya pikirkan. Saya tidak pernah memikirkan mau Ratu Elizabeth meninggallah. Tak pernah itu saya pikir-pikir Pak.
yang tidak perlu hamba pikirkan ya Allah. Kita ini kebanyakan di kepala ini memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Suami orang keluar dari rumahnya dengan gagah pakaian yang lengkap, jadi pikiran kita, mau ngapain ini? Istri orang keluar nampak kita dari rumahnya, jadi pikiran kita, mau kemana jadi? Kok pakaiannya kayak gini? Jadi pikiran kita. Masuk nanti kursi baru ke rumah orang, jadi pikiran kita, dari mana dia dapat duit ini? Saya itu Allah hilangkan Bapak dan Ibu. Saya tidak pernah memikirkan apa yang di sekitar saya yang tidak perlu saya pikirkan, kecuali yang perlu. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak pernah tidak saya minta kepada Allah, tetap saya minta, termasuk tadi wujud saya terakhir tadi. Sapuan yang ketiga, ya Allah, cerdaskan hamba untuk memahami agama-Mu. Itu doa yang ketiga, tidak pernah saya tinggalkan. Ya Allah, cerdaskan hamba untuk memahami agama-Mu. Soal main catur saya bodoh, tidak apa-apa. Soal main kartu saya bodoh, tidak apa-apa. Soal yang lain-lain saya bodoh, tidak apa-apa. Tapi saya selalu minta kepada Allah, soal agama jangan sampai hamba bodoh ya Allah. Itulah kalimat doa, ya Allah, cerdaskan pikiran hamba untuk memahami agama-Mu. Jangan dibalik, yang lain-lain ngerti soal agama kadang, yang lain-lain dia tahu, paham, kalau ditanya sama dia. Jadikan si Lesti Kejora balikan sama si Rizky Bilar, ucap kata dia, tahu dia Pak. Tapi kalau kita tanya, siapa juara 1 MTQ Dewasa Putra kemarin nasional di Banjarmasin? Kata dia, tak tahu dia. Kalau saya lihatlah bodoh soal Dewi Persik, bodoh soal Sinika Nikita Mirzani yang paling viral, tidak apa-apa saya bodoh soal itu. Tapi soal agama, saya minta Allah cerdaskan saya. Itu diantaranya Bapak dan Ibu, waktu basuh kaki juga begitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang pernah dilakukan kedua kaki hamba ini. Lanjut lagi yang kedua, yang kanan. Ya Allah, bimbinglah kedua kaki hamba ini tidak melakukan dosa-dosa lagi. Yang ketiga, sebelah kanan tetap saya minta, pancarkan cahaya kebaikan pada kedua kaki hamba ini ya Allah, agar melangkah ke tempat yang baik-baik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Pindah dia ke kiri, selalu saya doa, bahkan sampai tadi, walaupun belum sepenuhnya saya yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tapi saya tetap berdoa, ya Allah, sehat afiatkan kedua kaki hamba ini. Hindarkan dari segala penyakit yang ada ya Allah. Bahkan kadang-kadang saya tidak tahu takdir saya nanti seperti apa, tapi tetap saya meminta kepada Allah, jauhkan ya Allah dari stroke. Maaf Pak, itu dalam wudhu. Doa wudhu saya itu muncul Pak, setiap saya berwudhu. Kalau nanti Allah berikan, berarti yang ini tidak Allah kabulkan. Tapi saya sudah berserah diri kepada-Nya. Hindarkan dari segala penyakit ya Allah. Penyakit stroke, asam urat, ada Pak dalam doa saya. Asam urat ya Allah. Apa lagi? Ada hati tinggi dan hati kaki. Waktu menyapu, nah kalau biasanya di situ tuh sapu kepala sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Di situ doanya, sesuaikan dengan yang kita basuh. Mana yang kita basuh, minta itu kepada Allah.
lillahi ta'ala itu Pak. Dalam membasuh kaki kanan seperti tadi, dalam membasuh kaki kiri seperti tadi yang saya munajatkan kepada Allah. Hindarkan dari segala penyakit ya Allah. Bahkan saya sebutkan dalam munajat itu, stroke ya Allah, asam urat, kolesterol, apalagi yang di kaki, rematik. Kalau yang ada rematik, yang takut rematik, minta itu Pak. Maka saya katakan sama kawan-kawan kita yang kena stroke, pernahkah meminta kepada Allah supaya jangan kena stroke? Tidak boleh Ustaz. Saya. Tapi kalau sudah minta, diberikan oleh Allah juga penyakit itu, memang Allah yang mentakdirkan sepenuhnya. Tapi kita sudah berlindung kepadanya. Jangan sampai tidak. Nah, Bapak dan Ibu boleh tanya nanti orang-orang yang kena stroke itu tanya, dalam berwudu ada minta nggak supaya kena stroke? Dan ada katanya, udahlah. Wudu kita isi dengan munajat sholat kita. Dapat. Tiga-tiga itu dapat ketika berwudu. Merasa menghadap kepada Allah dapat. Kemudian merasa munajat kepada Allah dapat. Dan kemudian ingat kepada Allah dapat. Orang kita menghadap dia, kita menyanjungnya, kita memujinya, kita mengagungkannya, bahkan kita meminta kepadanya, tidak mungkin tidak ingat. Karena kita meminta hanya kepadanya. Saya kira ini pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, tambahan lanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu. Dan berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam sholat kita dengan tetap memperjuangkan hakikat-hakikat tadi. Jangan sholat cuma di kerongkongan, jangan sholat cuma di badan zahir luar tubuh kasar saja, tapi sholat secara lahir dan batin. Sholat yang ada merasa menghadap kepadanya, sholat yang merasa bermunajat kepadanya, sholat yang terus menerus ingat kepadanya. Pastikan nanti. Kalau sekarang orang nanya, mungkin saja sebagian Bapak dan Ibu tidak berani menjawabnya. Tapi nanti kalau sudah kita terangkan, Bapak dan Ibu akan berani insya Allah menjawabnya. Terutama wudhu tadi menjawab sudah. Kalau saya tanya misalnya sekarang, apakah Bapak dan Ibu ketika berwudu itu ingat kepada Allah? Pastikan ingat. Kita tanya lagi, apa yang membuat Bapak dan Ibu ingat kepada Allah ketika berwudu itu? Karena saya menghadapkan diri saya ke kiblat. Itu artinya saya menghadapkan diri saya kepada Allah. Dua hadapan. Kemudian yang ketiga ditanya, apakah Bapak dan Ibu ada merasa bermunajat, bercakap-cakap, berdialog dengan Allah selama berwudu? Ada. Baru kalau ditanya lagi, apa yang Bapak dan Ibu cakapkan ketika mencuci tangan? Ceritakan seperti tadi. Apa yang Bapak dan Ibu munajatkan, cakapkan kepada Allah ketika berkumur-kumur, ketika menghirup air kehidupan dan lain sebagainya. Apa yang Bapak dan Ibu munajatkan, cakapkan kepada Allah ketika pertama sekali membasuh wajah? Kuhadirkan niat dalam hatiku tadi, sengaja hamba ya Allah berwudu mengangkatkan hadas kecil karena Engkau ya Allah. Basuhan kedua apa tadi? Basuhan ketiga apa tadi? Basuhan keempat apa itu tadi? InsyaAllah yang mau ngapal-ngapalnya, kalau yang ada wifi-nya di rumahnya, yang ada punya kuota, biasanya saya memang Pak Ketua ini sekarang saya upload ke YouTube walaupun nggak live. Kedua, saya upload ke Facebook.